Selanjutnya, ada program kerja dari klaster agro. Di sini ada pemanfaatan tanaman untuk hand sanitizer alami dalam mendukung health tourism. Adanya pandemi COVID-19 yang memerlukan perhatian khusus, terutama di daerah wisata yang memungkinkan berkumpulnya banyak orang. Dusun Barepan yang berlokasi di dekat kawasan wisata Candi Borobudur menjadi salah satu daerah yang cukup ramai. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar, dapat digunakan untuk membuat hand sanitizer secara alami dengan bahan yang aman dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, sehingga dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus dengan pemakaian hand sanitizer alami. Lalu, eco-printing dalam mendukung pengembangan kegiatan health tourism. Potensi pertanian yang ada di Dusun Barepan masih banyak yang dapat dikembangkan. Banyaknya penduduk yang bermata pencarian utama sebagai petani di Dusun Barepan menyebabkan banyaknya tanaman baik budidaya maupun hias yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah dalam bentuk kerajinan kain eco-printing atau teknik cetak dengan memanfaatkan warna alami dari dedaunan, yang mana kegiatan ini sangat ramah lingkungan dan aman untuk anak-anak, sehingga berpeluang untuk menjadi kegiatan wisata edukasi dan dapat menjadi peluang usaha yang baru bagi penduduk Dusun Barepan. Kemudian ada sosialisasi desa apps, karantina dan WFH menyebabkan kegiatan dilakukan di rumah, yang mana memberikan banyak peluang waktu untuk merawat tanaman maupun lingkungan rumah. Namun kegiatan tersebut juga menyebabkan tidak adanya kegiatan penyuluhan pertanian. Era modern ini, kita bisa mendapatkan informasi penyuluhan dari ahli pertanian, baik dosen maupun penyuluh di seluruh Indonesia melalui aplikasi Desa Apps, yaitu aplikasi penyuluhan dan forum diskusi online yang dapat diakses 24 jam, berisikan informasi pasar, teknik budidaya, dan hal-hal lainnya terkait pertanian maupun tanaman, sehingga memudahkan untuk mendapatkan informasi secara tepat dan mudah. Berikutnya ada manajemen kelengkapan administrasi kelembagaan kelompok tani. Kelompok tani Karya Sari yang ada di Dusun Barepan baru saja kembali aktif setelah lama vakum berorganisasi, serta telah dilakukan pembaruan kepengurusan kelompok tani, sehingga memerlukan adanya manajemen administrasi, baik pembukuan maupun bahkan susunan kepengurusan yang baru, supaya memperlengkap kelembagaan atau organisasi kelompok tani di Dusun Barepan, yang mana harapannya dapat mempermudah dalam koordinasi dalam kelompok dan pengembangan sektor pertanian di Dusun Barepan ke depannya. Lalu ada kampanye untuk kesehatan lingkungan. Kesadaran akan kebersihan lingkungan, terutama dalam membuat sampah, sangatlah penting untuk ditanamkan sejak dini. Kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga menjadi salah satu upaya dalam mencegah penyebaran penyakit. Anak-anak di Dusun Barepan diharapkan menjadi pelopor kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan menggalakkan kampanye bersih sampah untuk kesehatan lingkungan. Program kerja klaster agro. Di sini ada sosialisasi pemilihan hewan ternak yang baik untuk kurban dan hewan yang asuh atau aman, sehat, utuh, dan halal. Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam di mana diperingati dengan berkurban. Dengan sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemilihan hewan ternak yang baik untuk berkurban dan memberikan pengertian daging hewan yang asuh atau aman, sehat, utuh, dan halal. Lalu ada membuat poster tips menyimpan daging kurban. Setelah berkurban, tidak sedikit masyarakat yang masih menyimpan daging kurban selama berhari-hari. Dengan adanya poster yang memberikan tips menyimpan daging kurban yang baik, diharapkan masyarakat dapat mengerti agar daging kurban lebih aman dikonsumsi walau dimakan esok hari. Lalu ada pembuatan susu pasteurisasi dan yogurt untuk mendukung health tourism. Pemanfaatan hasil ternak berupa susu sangatlah banyak.
Akan tetapi yang paling mudah dan dapat dipraktekkan di rumah ada pembuatan susu pasteurisasi dan yogurt. Ini dapat memberikan alternatif bagi para peternak yang memiliki ternak sapi untuk menghasilkan industri kecil di dusun Barepan, dan dapat diberikan kepada turis yang datang ke objek wisata untuk menunjang kesehatannya. Kemudian, ada membuat poster cara cuci tangan yang baik dan benar. Sejak adanya penyakit COVID-19 ini, cara penularan dapat dari tangan diri kita yang menyentuh barang maupun berjabat tangan dengan seseorang. Untuk mencegahnya adalah dengan cara cuci tangan. Dengan adanya poster cara cuci tangan yang baik dan benar, diharapkan masyarakat mempraktekkan agar meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Berikutnya ada sosialisasi cara bertani di luar selama new normal sesuai protokol kesehatan. Sejak adanya pandemi, tidak sedikit yang masih kerja di luar rumah. Contohnya petani yang mana di dusun Barepan banyak mata pencariannya dari bertani. Akan tetapi, tidak sedikit yang masih keluar tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan sosialisasi ini, diharapkan para petani dapat memahami pentingnya mematuhi protokol kesehatan waktu bertani di luar selama new normal. Berikutnya ada program kerja dari klaster sains teknologi atau Saintek. Di sini ada sosialisasi DBD dan pencegahannya. DBD merupakan penyakit yang disebabkan akibat adanya infeksi virus dengue melalui gigitan nyamuk. Sosialisasi ini dilakukan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta genangan air di mana tempat berkembang biaknya nyamuk. Sehingga perlu diberikan informasi mengenai DBD dan cara pencegahannya kepada masyarakat. Lalu ada poster info wisata geografis Borobudur. Wisata Candi Borobudur menjadi ikon wisata sejarah Indonesia yang sangat menarik bagi wisatawan. Dengan kondisi pandemi saat ini, perlu dilakukan promosi wisata yang ada di Borobudur untuk menarik wisatawan dalam bentuk poster, sehingga dapat beroperasi kembali dengan SOP kesehatan yang telah diterapkan. Berikutnya, ada sosialisasi kesehatan atau fisik mental dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi. Bencana alam yang bersifat mendadak, menelan korban jiwa, dan harta benda yang besar jumlahnya selalu diikuti masalah kesehatan fisik dan mental. Dampak dari erupsi Gunung Merapi mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seperti depresi, rusaknya saluran pernafasan, hingga kematian. Dengan adanya sosialisasi ini, dapat membantu adaptasi masyarakat setelah dan sebelum terjadi bencana erupsi Gunung Merapi. Berikutnya ada peta penggunaan lahan. Peta penggunaan lahan berisikan informasi dalam bentuk distribusi secara spasial yang berisikan tata ruang dan penutup lahan Desa Wonorejo. Peta penggunaan lahan memberikan pengetahuan terhadap bentuk penggunaan lahan apa saja yang ada di Desa Wonorejo. Peta ini dapat dijadikan inventarisasi untuk melengkapi data-data penting untuk desa. Berikutnya, ada sosialisasi pentingnya buang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu upaya penting yang harus diterapkan pada usia dini atau anak-anak, agar tertanam jiwa disiplin dan bersih pada anak-anak. Dengan adanya sosialisasi mengenai hal tersebut, diharapkan adanya rasa tanggung jawab dan ikut berpartisipasi akan pentingnya menjaga lingkungan. Selanjutnya, program kerja Sains Teknologi atau Saintek. Di sini ada pembuatan buklet mengenai pemisahan sampah organik dan anorganik. Dusun Barepan sering terkena banjir akibat dari kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah-sampah menyumbat saluran air yang mana menyebabkan bencana banjir. Untuk itu, upaya untuk menyadarkan masyarakat dalam hal membuang sampah sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Lalu,
ada sosialisasi pembuatan desinfektan untuk menunjang health tourism. Kebutuhan desinfektan pada era pandemi COVID-19 meningkat drastis. Hal ini disebabkan karena penggunaan desinfektan terbukti mampu menjaga kebersihan dan kesehatan manusia dari ancaman COVID-19. Terlebih, Desa Wonorejo merupakan desa wisata yang rentan terhadap penularan COVID-19. Ini dihadirkan desinfektan untuk menunjang aspek health tourism pada Desa Wonorejo. Kemudian ada eksperimen sains sederhana untuk anak-anak. Pada era pandemi COVID-19, banyak sekolah yang memutuskan untuk merumahkan kegiatan belajar mengajar dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, KBM yang dilaksanakan di rumah dirasa masih kurang efektif jika dibandingkan dengan KBM di sekolah. Untuk itu sangat penting mengajarkan anak untuk belajar sambil bermain agar anak tidak merasa bosan sehingga mampu meningkatkan keefektifan belajar di rumah. Berikutnya ada pembuatan buklet mengenai bahan kimia berbahaya dalam makanan. Seringkali ditemukan bahan-bahan kimia berbahaya yang tak layak konsumsi sebagai bahan tambahan pada makanan. Untuk itu, mengedukasi masyarakat perihal bahan-bahan kimia yang tak layak konsumsi menjadi hal yang sangat penting demi menjaga kesehatan. Berikutnya ada pembuatan artikel mengenai pengelolaan sampah sebagai upaya mendukung health tourism. Pengelolaan sampah menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Pengelolaan sampah yang baik dan benar akan mendatangkan keuntungan tersendiri bagi untuk lingkungan maupun masyarakat mengelolanya. Sekian dari pemaparan program kerja subunit 1 yang berlokasi di Dusun Barepan. Mohon maaf jika masih banyak salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.